Bismillahirrahmanirrahim. Hadits السادس عشر hadits yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa barang siapa yang datang masjidi hadza ke masjidku ini lam ya'tihi dia tidak mendatanginya illa li khairin kecuali untuk kebaikan yata'allamu yang dia mempelajarinya au yu'allimu atau dia mengajarkannya sama saja fahuwa maka dia itu bimangzilati setingkat al-mujahidi orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Wa man jaa dan barang siapa yang datang li ghairi dzalika untuk selain itu, fahuwa maka dia itu bimangzilatir rajul seperti kedudukan seorang laki-laki yang zuru dia melihat ila kepada mata'i ghairihi barang milik orang lain, benda milik orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa fi zawaid dan disebutkan dalam kitab zawaid isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih ala syarti Muslim sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya yaitu fadilah datang ke masjid dalam rangka mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Kalau dalam hadis sebelumnya disebutkan fadilahnya seperti haji yang sempurna, maka pada hadis ini disebutkan fadilahnya seperti mujahid fi sabilillah. Jadi fadilahnya dua tersebut, mendapatkan pahala haji dan juga setingkat dengan jihad fi sabilillah. Padahal jihad itu adalah perkara paling tinggi dalam agama Islam ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad. La yanaluhu illa afdaluhum. Tidaklah mencapai jihad kecuali orang yang paling utama di antara mereka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tetapi hadis itu sahih tanpa tambahan akhir. Jadi sahih dengan kalimat wa dzirwatu sanamihil jihad. Sudah, ya. Tidak ada tambahan la yanaluhu illa afdaluhum. Dan puncak dari amalan Islam adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Karena itu kalau mencari ilmu setingkat dengan mujahid fi sabilillah artinya mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu itu termasuk tingkatan tinggi sekali di dalam agama Islam. Dan memang ilmu menyampaikan ilmu maupun mempelajari ilmu ini butuh pengorbanan sebagaimana jihad butuh pengorbanan. Orang dari rumahnya menuju ke majelis ilmu ini butuh pengorbanan. Kalau dia tidak mau berkorban, baik itu waktunya atau bensinnya atau motornya, dia tidak akan datang ke pengajian tersebut. Nah, maka sepantasnya lah kalau disamakan setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Dan kita temukan memang di dalam Al-Qur'an bahwa mempelajari ilmu itu setingkat mujahid fi sabilillah. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepantasnya orang beriman itu berangkat semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapakah tidak? Dari setiap kelompok itu ada satu kelompok yang yatafaqqahu fid din. Mereka itu bersungguh-sungguh untuk memahami agama, belajar agama. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya memberikan ancaman kepada kaum mereka kalau kaum mereka pulang kepada mereka, pulang dari jihad. Jadi ada yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu, ada yang sungguh-sungguh menegakkan Islam dengan pedangnya. Nah, nanti yang sudah paham karena mempelajari ilmu, kalau teman-teman jihadnya sudah pulang, maka gantian menyampaikan ilmu. Karena ilmu kalau tidak dipelajari kita tidak akan paham. Kita sibuk dengan perang, tidak pernah belajar, nggak akan paham. Dan fakta di masyarakat sekarang sangat tampak sekali. Betapa banyak orang yang tidak paham. Misalnya seorang wanita tidak paham mana dari tubuhnya ini yang merupakan aurat. Sehingga dia biasa saja menampakkan bagian lengan tangannya. Padahal ini adalah aurat. Padahal panggilannya adalah Ning. Ning itu anak kiai, ya, putri kiai. Tapi tidak paham bahwa tangan wanita adalah aurat. Tidak paham bahwasanya kaki wanita adalah aurat.
Ini karena tidak mempelajari ilmu agama, menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Karena itulah para ulama mengatakan ilmu agama ini tegak dengan dua, ya. Bisinani wal bayani. Bisinan dengan senjata, yaitu mujahid fisabilillah. Wal bayan, dan dengan penjelasan, yaitu ilmu. Nah, ini tegaknya Islam dengan dua hal ini. Kalau kita hanya mementingkan masalah sinan saja, perang saja, tapi ilmu agama tidak kita penting-pentingkan, rusak agama Islam ini. Demikian juga sebaliknya. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Namanya dan nama bapaknya diperselisihkan dengan sangat banyak, tetapi pendapat yang terkenal adalah nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau sebelum masuk Islam namanya adalah Abdu Syamsin, maka diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman, karena tidak pantas orang itu menghamba kepada matahari, ya. Abdu Syamsin itu hambanya matahari. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Abu Hurairah menyampaikan hadis dengan kata-kata sami'tu, aku mendengar. Dan kata-kata sami'tu ini disebut oleh para ulama sebagai aqwa siyaghil ada. Kalimat untuk menyampaikan hadis yang paling kuat. Lebih kuat dari kata-kata haddatsana atau akhbarana atau an dan sebagainya. Maka ini paling kuat dari lafal-lafal periwayatan hadis yang lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan man ja'a masjidi hadza, siapa yang datang ke masjid saya ini, maksudnya Masjid Nabawi. Tetapi fadilah yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya untuk Masjid Nabawi saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, beliau sedang berada di Masjid Nabawi, sebagaimana biasanya. Beliau berkumpul bersama para sahabatnya setelah salat di masjid, kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis dari beliau. Nah, maka karena beliau berada di masjidnya, pantas kalau beliau mengatakan, siapa yang datang ke masjidku ini, ya, kata-kata ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Artinya Nabi waktu itu berada di masjid. Nah, maka fadilah hadis ini tidak khusus untuk Masjid Nabawi. Masjid apapun, kalau kita datang untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kita mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, di sini disebutkan al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kata-kata fi sabilillah ini apabila disebutkan secara mutlak, itu biasanya adalah maksudnya perang. Al-mujahid fi sabilillah artinya orang yang berjihad di medan perang. Faedah berikutnya, orang yang datang ke masjid untuk selain itu, maka dia itu seperti orang yang melihat kepada barang milik orang lain. Artinya dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Teman kita membawa makanan misalnya, kita hanya melihat, ya, kita tidak bisa kenyang karena kita hanya melihat saja, dan kita tidak bisa memakannya karena bukan milik kita. Nah, demikian juga kalau datang ke masjid, niatannya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk niatan-niatan dunia. Misalnya di masjid setelah pengajian itu ada yang jualan makanan-makanan yang beraneka ragam. Nah, kita datang ke masjid bukan dalam rangka untuk ikut mempelajari ilmu atau menyampaikan ilmu, tapi hanya untuk ikutan membeli sesuatu yang kita perlukan. Nah, maka itu berarti ja'a li ghairi dzalik, datang untuk selain hal tersebut. Karena itu kalau kita datang ke masjid dan di situ ada pengajian, maka hendaklah niatan asal kita ingin mendengarkan pengajian supaya kita mendapatkan fadilah dari hadis ini. Adapun niatan-niatan yang lainnya itu hanya merupakan niatan tambahan saja, bukan niatan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.